yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disuruh dari belum punya anak, ketika punya anak di usia tua disuruh dipindahkan ke kota Mekah, dilakukan. Ketika sudah anak itu membesar dan anak itu disuruh disembelih Allah, dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jadi cara cinta kepada Rasulullah, minta agar Allah hadirkan rasa cinta itu kepada Rasulullah SAW. Masih dalam suasana Maulid Nabi ini, saya ingin mengajak teman-teman memulai hari ini juga dengan perasaan cinta pada Nabi. Pertanyaan berikutnya, gimana ya agar kita bisa mencintai Nabi selain minta kepada Allah SWT? Kedua, berusaha mengenal kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman baca, teman-teman cari tahu tentang tindak tanduknya dari Rasulullah. Karena bagaimana bisa cinta kalau tidak kenal? Makanya harus kenalan dulu dengan Rasulullah SAW. Mulai cari tahu tentang diri Rasul. Ketiga, bagaimana cara cinta Rasul? Bersalawat seperti yang sudah Ibu lakukan tadi di permulaan. Dan keempat, kalau ada rezeki, berziarah ke kuburnya, berziarah ke Masjid Nabawi. Jangan pergi kemana-mana dulu kalau punya uang, dahulukan pergi ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebelum saya lanjutkan rumah tangga, apa sih manfaat salawat, Bu? Tadi Ibu sebelum saya datang sudah salawat. Kemudian kita bersalawat bersama-sama. Apa manfaat salawat? Kenapa kita diminta untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ibu perhatikan, Bapak perhatikan, dalam surah Al-Ahzab 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Mana salawatnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah dan malaikat-malaikat saja bersalawat untuk Nabi, masa kita makhluk ini, manusia ini tidak bersalawat untuk Nabi? Maka kalau kita bersalawat untuk Nabi, apa manfaatnya? Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Allah akan memberikan dia rahmat dan Allah akan lipat gandakan rahmat itu sampai 10 kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali, diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi dari tadi salawat yang ibu-ibu bacakan, manfaatnya Allah memberikan rahmat. Kedua, apa manfaat ketika ibu-ibu mau bersalawat kepada Rasulullah SAW? Akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta agar mendatangkan pertolongan untuknya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Nanti pada hari akhir nanti tuh kita dalam keadaan susah di padang mahsyar. Kita kan hidup nih, setelah itu kita mati, masuk ke alam kubur. Setelah alam beza alam kubur, kita dibangkitkan, masuk ke padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar kita merasa haus luar biasa. Kita dalam keadaan tak berpakaian telanjang, dan kemudian matahari didekatkan di kepala kita. Kita cari pertolongan kemana-mana, tiada satu orang pun yang bisa menolong kita.
kecuali Nabi Muhammad SAW yang memberikan minum kepada kita dari telaga Kautsar. Barang siapa yang minum dari telaga Kautsar itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Pun Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk nanti di hari akhir agar Allah mengampuni kita. Jadi nanti di hari akhir maka orang yang gemar berselawat dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Berbanyak selawat kepadamu pada setiap Jumat, karena selawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat padaku di hari kiamat nanti. Ketiga, apa manfaat orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Orang itu akan diingat di sisi Rasulullah. Saya tanya pada ibu, kalau tiap hari orang bilang, Bu, dapat salam kok dari ibu yang itu. Hari kedua, Bu, dapat salam kok dari ibu yang itu. Hari ketiga, Bu, dapat salam. Kira-kira ibu ingat nggak namanya? Kenapa? Tiap hari dapat kiriman salam, betul? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Jadi kalau kita berselawat, malaikat menyampaikan pada Nabi, Nabi tahu siapa-siapa yang berselawat untuknya. Keempat, apa manfaat selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Akan meneguhkan kedua kakinya di atas sirat. Pada saat di hari akhir nanti kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ada orang yang lari cepat secepat kilat. Ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak dalam keadaan yang mengerikan banyak. Namun bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul bersabda, saya melihat seorang di antara umat merangkak di atas sirat dan kadang-kadang berpegangan, lalu salawatnya lah untukmu itu yang datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya. Jadi kita mau sama-sama memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bareng-bareng kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu kalau sholat baca salawat itu kan Bu, apa artinya? Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kerabatnya, karena Engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan kerabatnya. Sesungguhnya Engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkahilah kepada Muhammad dan kerabatnya, karena Engkau memberi keberkahan pada Ibrahim dan kerabatnya. Sungguh Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Selesai tentang Nabi Muhammad, sekarang kita bahas sesuatu yang paling ibu suka. Apa itu? Rumah tangga.